Ya, selamat pagi anak-anak kami sekalian yang berada di rumah. Di sini Bapak ambil 3 contoh soal untuk mau menentukan rata-rata data berkelompok. Bapak ambil dari buku paketnya LKS 2 ya. LKS 2. LKS 2 ini yang sudah pernah Bapak suruh latihan yang dikerjakan anak-anak kami sekalian di rumah. Jadi di sini Bapak perhatikan, Bapak memberikan tugas ke kalian itu dari LKS 2, hampir semuanya anak-anak kami sekalian menyelesaikan dengan metode yang pertama, yaitu metode cara biasa. Ya, memang metode cara biasa itu lebih gampang kalau menggunakan kalkulator. Kalau menyelesaikan tanpa kalkulator berarti kita lebih gampang dengan metode yang kedua dengan menggunakan deviasi. Ya, kita lanjutkan aja walaupun anak-anak kami sekalian sudah menyelesaikannya dengan menggunakan metode yang pertama. Di sini Bapak selesaikan dengan metode yang kedua. Ya, Bapak berharap siswa kami sekalian yang berada di rumah bisa memahami ya contoh soal yang Bapak selesaikan dari buku paketnya. Kita mulai dari soal nomor 1. Ya, diketahui datanya 60, intervalnya ke 62, 63 sampai 65, 66 sampai 68, 69 sampai 71, 71 sampai 74. Ya, di sini ada frekuensinya 5, 18, 42, 27, 8. Yang ditanya adalah rata-rata. Kita tentukan dulu sigma frekuensinya. Sigma frekuensinya sama dengan, ya, kalau kita hitung di sini 42 tambah 8 tuh 50. Di sini 50. Kemudian ini dia 45 tambah 5, 50 berarti 100 frekuensinya. Ya, selalu kalau metode ketiga, metode untuk menggunakan mencari rata-rata selalu ada data tengahnya. Ya, data tengah XT. Ya, data tengahnya 60 ditambah 62 dibagi 2. Atau dari sini langsung bisa kita lihat data tengahnya ini adalah 61. Kalau sudah dapat satu batas kelas pertama data tengahnya, untuk berikutnya ini sudah pasti tambah-tambah sesuai dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya 63 dikurang 60, 3 boleh. 65 dikurang 62 boleh. Akan sama panjang kelasnya semua, yaitu 3. Berarti tambah-tambah 3, 64, 67, kemudian di sini 70. Ya, kemudian di sini 73 data tengahnya. Ya, kita perhatikan kalau kita kalikan ini dengan ini, nilainya akan besar. Bisa kita selesaikan tetapi manual, memakan waktu yang lama. Ya, kita pergunakanlah pakai deviasi, di mana deviasi itu rumusnya XT dikurang A. Ya, di sini harus kita cari dulu aja rata-rata sementara, yaitu batas bawah kelas pertama ditambah batas atas kelas yang terakhir dibagi 2. Berarti 60 ditambah 74 dibagi 2. Berarti A-nya sama dengan 134 dibagi 2. Itu sama dengan 67. Inilah hanya. Sekarang kita tentukan deviasinya.
di sini data tengahnya ada sama 67 dikurang 67 berarti di sini 0. Iya, panjang kelasnya 3. Ya, panjang kelasnya 3. Berarti ke atas dia kurang 3. Berarti di sini pasti negatif 3. 64 dikurang 67 negatif 3. 61 dikurang 67 negatif 6. Di sini pasti naik 3 ya. Sini 6. Kemudian kita kalikan F dikali deviasinya. Ya, kita perhatikan ini kali ini kan udah lebih kecil daripada ini kali ini. Berarti ini negatif 30, negatif 3 kali 18, negatif 54. Kemudian ini 0. 3 kali 27 81, 6 kali 8 48. Ya, kita jumlahkan sigma F dikali D sama dengan, ya ini negatif 30, negatif 54, negatif 84, berarti negatif 3. Di sini berarti 45. Ya, langsung rumus. Rata-rata sama dengan A ditambah sigma F dikali D dibagi sigma F sama dengan A-nya 67 ditambah sigma ini 45 dibagi ini 100. Ini sama dengan 67 ditambah 0,45 berarti 67,45. Inilah rata-ratanya. Kalau kita perhatikan buku paketnya, ya ada ya D. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 6. Ya, di sini nomor 6 soalnya menggunakan diagram ya, histogram. Bisa kita buat juga ke dalam bentuk tabel ya. Ya, boleh. Ini datanya ya 10,5 sampai 15,5, kemudian 15,5 sampai 20,5, 20,5 sampai 25,5, 25,5 sampai 30,5, 30,5 sampai 35,5. Ya, frekuensinya. Ya, frekuensinya di sini jangan salah melihat ya. Iya, kelas pertama itu frekuensinya 5. Kelas kedua frekuensinya 6. Kemudian kelas ketiga frekuensinya itu adalah 12. Kelas keempat tuh frekuensinya 18. Kelas yang terakhir frekuensinya itu 9. Iya. Dari sini kita cari XT-nya. Ya, 10,5 ditambah 15,5. Ini 25 berarti 26 dibagi 2 13. Iya, panjang kelasnya 5 berarti naik 5. Ini 18 tambah 5 23 tambah 5 28 tambah 5 31. 28 tambah 5 33 33. Ya. Kemudian kita cari D-nya sama dengan A dikurang XT dikurang A.
Kita cari dulu A-nya. Ya, A sama dengan 10,5 ditambah 35,5 dibagi 2. A-nya sama dengan ini 45, 46 dibagi 2 sama dengan 23. Inilah A-nya. Kemudian kita cari ini 23 di sini adalah 0 ya. 0, 23 dikurang 23. 18 dikurang 23 berarti negatif 5. Ya, kurang-kurang 5 berarti ini negatif 10. Ini naik 5, ini 33 kurang 23 negatif 10. 10 ya. Oke. Kemudian kita cari FD. F dikali D. 5 kali 10 negatif 50 negatif 30 di sini 0. 5 kali 18 ya, 90. 90. Kemudian ini 9 kali 10 90. Kemudian kita tentukan sigmanya. Sigma F kali D sama dengan iya, ini negatif 30 ya. Ini negatif 80. 90 berarti 10 tambah 90 100. Ya, sehingga kita tentukan rata-rata sama dengan A ditambah sigma FD dibagi sigma F sama dengan A-nya 23 ditambah FD-nya 100 dibagi sigma F-nya. Ya, kita cari sigma F-nya ini 30, 11, 41 ya 50. Berarti ini 50 berarti 23 ditambah 2 sama dengan 25. Inilah rata-ratanya. Ya, kemudian kita lanjut lagi dari buku paketnya. Satu soal lagi. Bapak ambil soal nomor 8-nya. Nomor 8. Ya, pakai histogram juga. Ya, nomor 8. Ya, nomor 8. Ya, di sini dari histogramnya diketahui langsung tata tengahnya sudah langsung gampang ya. Ini data ya. Ini data. Iya, data. Kemudian XT-nya udah langsung dikasih tahu bahwa di sini adalah 57. 57. Kemudian 62. Kemudian 7, kemudian 72, kemudian 77. Iya, kemudian frekuensinya. Iya, frekuensinya 2, kemudian 4, kemudian 12, kemudian 14, kemudian 18. Iya. Kita tentukan D-nya. D itu sama dengan XT dikurang A. XT dikurang A. Ya. Kita tentukan A-nya. Iya, perhatikan ini data tengah. Ya. Kita perhatikan panjang kelasnya 62 ditambah 62 dikurang 57 berarti 5. Ini data tengahnya di kelas pertama, panjang kelasnya 5. Berarti di sini ini 5, berarti di sini kurang 2 ditambah 2. Kurang 2 55 sampai ini tambah 2 ini 59. Inilah
batas tengahnya inilah data di kelas pertama. Kemudian begitu juga ini yang terakhir, dikurang 2, 75 ditambah 2, 79. Ya, berarti rata-rata sementaranya 55 ditambah 77 dibagi 2 ya, sama dengan 134 dibagi 2 sama dengan 67. Inilah A-nya. Ya, 67 di sini juga nilai tengahnya 67, berarti ini 0. Iya, panjang kelasnya tadi 5. Berarti di sini negatif 5. Di sini negatif 10. Di sini 5, di sini 10. Berarti F dikali D. Iya. F-nya ini D-nya. Berarti negatif 20, negatif 20, 0, 5 kali 14, 70. Ini 180. Kita cari sigmanya. F dikali D sama dengan negatif 40, berarti 30. Di sini 210. 210. Ini sigma F-nya. Sigma F-nya. Sigma F-nya. Sini ya. Sini sigma F. Terus sama dengan ini 12, 18, berarti 30, 30 tambah 20 berarti 50. Rata-rata sama dengan A ditambah sigma F dikali D dibagi sigma F. A-nya 67, FD-nya 210, sigma F-nya 50, nolnya habis, sama dengan 67 ditambah 21 bagi 5 berarti 4,02. Berarti sama dengan 67 tambah 4, 71,02. Inilah rata-ratanya. Kalau kita lihat buku paketnya, ya tidak ada jawabannya. Kita buat ini jawabannya Ya, sampai di sini dulu anak-anak kami sekalian. Ya, untuk mau menentukan rata-rata untuk data berkelompok di sini, ya. Terus terang, ya. Artinya untuk mau mencari rata-ratanya itu tanpa menggunakan kalkulator karena angka-angkanya sudah kecil ya. Bapak berharap anak-anak kami yang berada di rumah bisa memahami contoh soal yang Bapak selesaikan ini, walaupun sudah siswa-siswi kami kerjakan, tetapi rata-rata secara keseluruhan menggunakan cara yang pertama, yaitu cara biasa. Ya, sekian dan terima kasih.